Selamat datang di podcast SMP Negeri 4 Samarinda, media pelajar Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sesi Obras, obrolan asik SMP Negeri 4 Samarinda. Nah, pada kesempatan kali ini, saya Ardi Bagus Prasetyo beserta seluruh tim yang bertugas kedatangan tamu tamu spesial pada hari ini pada sesi podcast pertama bersama Bapak Darminto SE MPD selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Samarinda. Sebelum saya mengantarkan kepada Anda siapa beliau, Bapak Darminto SE MPD. Beliau kelahiran Magetan, Jawa Timur, 9 Desember 1966. Domisili beliau ada di Samarinda, bertempat tinggal di Samarinda, dan beliau memiliki profesi sebagai seorang pendidik sekaligus kepala sekolah SMP Negeri 4 Samarinda. Baik, penasaran tentang kelanjutan dari podcast hari ini? Kita langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong soal perkembangan pendidikan nih Pak, di SMP Negeri 4 Samarinda. Tentu kalau berbicara membahas tentang reputasi SMP Negeri 4 Samarinda di mata masyarakat, sekolah ini terkenal bagus Pak. Bagus, reputasinya juga. Siapa sih yang tak kenal dengan SMP Negeri 4 Samarinda? Banyak banget informasi yang berseliweran tentang orang tua lebih memilih nih mendaftar di SMP Negeri 4 Samarinda, khususnya pada saat PPDB tahun ini nih Pak, tahun ini yang terbaru. Nah, menurut Bapak, apa sih yang menjadi daya tarik dari SMP Negeri 4 Samarinda sehingga masyarakat berbondong-bondong nih untuk aku mau daftarkan anakku di berbagai kesempatan, mau dia jalur afirmasi, mau dia jalur prestasi dan lain sebagainya. Monggo Pak. Baik, terima kasih Mas Ardi Bagus ya. Kenapa masyarakat di Kota Samarinda pada waktu saat penerimaan PPDB itu bersemangat untuk memasukkan anaknya di sini? Ya, salah satunya barangkali kedatangan barangkali kepala sekolah baru, mungkin barangkali ada inovasi baru dari yang sebelumnya. Memang dituntut kepala sekolah itu di mana saja mengadakan suatu perubahan yang besar-besar seharusnya supaya dilihat oleh masyarakat luas warga Samarinda itu bahwa SMP Negeri 4 itu termasuk sekolah yang diperhitungkan, termasuk menjadi sekolah harapan, menjadi sekolah idaman, menjadi sekolah ya untuk belajar dengan sepenuhnya, dengan nyaman gitu ya. Sehingga dari masyarakat itu kepingin betul bagaimana untuk masuk di SMP 4 itu dengan luar biasa. Dari berbagai visi dan misi ketika saya masuk di sini, kemudian pertemuan dengan orang tua, bisa saya sampaikan visinya. Itu mungkin barangkali yang membuat daya tarik orang tua itu lebih memilih, mungkin dari informasi dari media, mungkin barangkali dari mata ke mata, piece to piece, bahwa SMP Negeri 4 itu harus menjadi sekolah unggul dari segi mungkin materinya, dari segi akademik maupun non akademik. Demikian juga sesuai dengan visi itu, nomor satu adalah saya SDM. Ya, SDM dulu. Setelah saya dilantik 2 minggu berikutnya sudah latihan peningkatan keprofesian yang berkaitan dengan meningkatkan kesejahteraan guru melalui PKP. Dan itu sangat penting karena teman-teman berkendala di situ, sehingga nomor satu itu adalah dari guru, itu adalah SDM-nya sudah tingkatkan melalui kesejahteraan. Jadi kelihatan itu. Tapi tidak cukup di situ. Saya juga harus sebagai kepala sekolah memberikan contoh, memberikan suri teladan, mendampingi, membimbing, mengarahkan agar mimpi saya itu dapat tercapai sehingga bisa dirasakan oleh semuanya
guru dan tenaga kependidikan khususnya di SMP Negeri 4. Itu barangkali itu yang membuat tertarik, dan seluruh, saya sudah sampaikan, seluruh warga sekolah, seluruh kedua orang tua murid, pengurus komite, saya sampaikan bahwa semuanya kegiatan ekstrakurikuler 22 atau 23 itu berjalan sebagaimana mestinya, sehingga kita mendorong, memberikan motivasi baik akademik maupun non akademik. Jadi menarik ya jawaban dari Pak Darminto tadi terkait dengan apa sih yang menjadi daya tarik. Nah, jadi selain peningkatan kinerja guru, kesejahteraan guru, juga memfasilitasi dan mewadahi minat dan bakat siswa ini ke depannya seperti apa, termasuk dengan peserta didik ini boleh Pak ya, boleh memilih mana sih yang kamu suka, yang boleh kamu kembangkan, mau dia poli, mau dia suka seni, mau dia suka misalkan IT. Nah, termasuk juga mungkin yang terbaru nih Pak, pembukaan e-sport Pak ya di sekolah ini. Ya, walaupun memang ada pro kontra, tapi setidaknya kita bisa mewadahi siswa yang memang digitalnya hidup, mereka cinta terhadap digital dan lain sebagainya. Baik. Nah, menarik nih Pak, kalau ngomong soal daya tarik, saya mau ngulik sedikit nih. Awal dari Bapak bergabung dengan SMP Negeri 4 Samarinda, kesan pertamanya apa yang menarik dari sekolah ini Pak? Monggo Pak. Baik, terima kasih. Kesan yang menarik waktu pertama kali datang ya, saya tuh merasa bangga karena dari saya diangkat pertama kali sekolah kecil, muridnya hanya sekitar 50, kemudian pindahnya kedua sudah 480, sekarang di atas 1000. Nah, jadi membuat kesan saya pribadi saya sendiri itu merasa bangga. Tetapi selain bangga itu juga ada suatu tantangan. Dimanapun kita itu, kalau seandainya yang penting kita ini menjalankan visi dan misi itu benar. Insya Allah kalau kita menjalankan visi dan misi itu benar, mungkin satu orang itu tidak ada yang konflik, karena visi dan misi itu bukan untuk kepala sekolah, tetapi untuk seluruh warga sekolah semuanya, baik gurunya, tenaga kependidikannya, lebih khusus kepada peserta didik juga. Bagaimana kita ini bisa membahagiakan kedua orang murid itu melalui peserta didik. Nah, jadi ada tantangan tersendiri. Tetapi kalau misalnya masalah itu sudah nggak ada masalah. Kalau misalnya untuk menangani anak-anak itu nggak ada masalah, apalagi dibantu dengan guru seluruhnya, kompak kita, insya Allah itu baik-baik saja. Dan terlaksana dengan sesuai harapan Pak. Iya, sesuai harapan. Nah, berbicara atau ngomongin tentang kualitas guru di sekolah ini Pak, sekolah yang terkenal reputasinya besar, prestasinya dari segala macam, mulai dari internasional, nasional, bahkan sampai yang kecil-kecil, kita semua melengkapi di setiap lininya. Nah, ngomongin soal kualitas guru nih Pak, bagaimana dia mendidik, bagaimana dia menciptakan, bagaimana dia memproses luaran itu menjadi lebih baik. Kualitas guru seperti apa yang Bapak lihat sampai sejauh ini di SMP Negeri 4 Samarinda? Baik, terima kasih Mas Ardi. Jadi saya yakin 100% bahwa seluruh guru yang ada di SMP Negeri 4 itu mempunyai kualitas yang bagus. Apalagi didorong dengan kepala sekolahnya juga lebih dari 100%. Bagaimana masing-masing seluruh mapel itu berkompetisi. Semuanya sudah mau belajar, semuanya ingin berubah. Kalau perubahan itu harus dimulai dari diri kita masing-masing. Kapan lagi kita tidak berubah kalau tidak dimulai dari diri kita masing-masing? Saya yakin saya amati itu semuanya bagus. Ya, bagus dari misalnya seluruh guru berapa itu 63 atau 65 itu. Kalau ada 1-2 aja, tapi sudah yang 1-2 itu sudah mengikuti aluran dari kepala sekolah, dari pimpinan, karena kepala sekolah itu istilahnya untuk mengajak kebaikan. Mengajak kebaikan, kita berjuang di dunia pendidikan itu lahir batin, tulus dengan ikhlas. Saya yakin bahwa Bapak dan Ibu yang ada di sini itu mencintai peserta didik, menyayangi peserta didik, juga peduli, kemudian juga membimbing, mendampingi, itu luar biasa. Semuanya. Walaupun misalnya mapel apa saja, misalnya Pak Ardi sendiri mungkin barangkali bahasa Indonesia juga menanamkan penguatan pendidikan karakter.
itu saya mengamati semuanya guru insya Allah itu sudah termasuk misalnya menjaga kebersihan juga. Setelah masuk sendiri saya itu melihat kalau ada satu atau dua sampah daun pasti itu ambil insya Allah. Dan ini mudah-mudahan diikuti oleh semuanya guru termasuk peserta didik kita sehingga kita setelah kita menjadi sehat dan bersih. Jadi kalau guru-guru di sini insya Allah tidak diragukan kembali, kita tetap namanya di dalam manajemen itu work, cleaning, kemudian organizing, controlling tetap ada di depan. Sehingga saya mengharapkan ada telah mungkin barangkali 1 minggu 2 minggu, tapi setelah dua minggu berikutnya setelah rapat dinas itu sampai sekarang tidak ada campur. Ini luar biasa Mas Ardi, karena dengan kita memang harus berubah. Kenapa kita ini diberi amanah sebagai tugas guru tugasnya yang mulia, dengan tugas sebutan guru yang mulia itulah maka kita mengingatkan kepada teman itu jangan sampai guru itu maksudnya terlambat. Kalau misalnya 2-3 menit itu ada dalam perjalanan, tapi alhamdulillah sampai sekarang itu sudah bagus, SD-nya sudah ditingkatkan. Kita mulai dari guru, kalau gurunya sudah bagus nanti anaknya tinggal ikuti ya. Gurunya sudah disiplin, sudah mempersiapkan diri, sudah percaya dirinya, mempersiapkan diri untuk masuk di kelas, itu sudah materi sudah di luar sudah di luar kotak kita. Dari segi penguasaan kelasnya, dari segi misalnya pengelolaan kelasnya, kemudian penguasaan materinya, metode pembelajaran yang digunakan. Saya sudah melaksanakan supervisi. Ini salah satu untuk meningkatkan keprofesian guru. Ini memang harus disupervisi. Salah satu tugas kepala sekolah adalah supervisi wajib, sehingga kita mempunyai SK, ada timnya, ada program, ada jadwal, kemudian ada hasilnya, ada tindak lanjutnya, sehingga sekolah yang besar itu kita memberikan contoh harus berubah dulu. Untuk khususnya adalah desa pendidikan. Kapan lagi kita misalnya berubah? Kalau sudah dimulai dari diri jadi. Mudah-mudahan kita bergerak duluan dibandingkan saya di sekolah lain. Jadi percontohan. Mungkin barangkali itu saya yakin sekali lagi untuk SD-nya saya sudah merasa bangga karena ada perubahan sebelumnya 2 minggu, setelah 2 minggu berikutnya berubah total. Yang berubah total dalam rangka untuk khususnya meningkatkan mutu pendidikan khususnya adalah di SMP Negeri 4. Nah, itu Mas Nanti. Ya, jadi harapannya tentang kinerja kualitas guru ini selain jadi program yang konsisten berkelanjutan, juga diharapkan jadi pionir, penggagas dari bagaimana sekolah ini menjadi percontohan untuk peningkatan keprofesian guru itu ke depan. Baik, luar biasa Pak. Selanjutnya nih Pak. Nah, ini pertanyaan yang memang saya simpan untuk ditanyakan ketika di sesi-sesi pertengahan. Ibaratnya level rendah, medium, high Pak. Nah, jadi ini di level high meningkat. Saya agak sedikit tertarik bertanya tentang kelas idaman. Nah, kelas idaman yang awalnya ini dimulai di kelas 7 dan kelas 8 Pak. Kelas 9 gimana Pak? Apakah belum ada? Nah, apa alasan pengadaan kelas idaman itu Pak, dan harapannya ke depan seperti apa terhadap pengadaan kelas idaman ini untuk khususnya SMP Negeri 4 Samarinda? Baik, terima kasih Mas Adi. Jadi di akhir bulan Maret itu salah satu SMP Negeri 4 itu dijadikan rujukan untuk menjadi sekolah idaman. Sekolah idaman. Caranya juga harus mengikuti BIMTEK selama 1 bulan dengan yang diadakan oleh LAN, Lembaga Administrasi Negara yang dalam rekrut itu tingkat provinsi Kalimantan Timur bekerja sama dengan 1 bulan. Setelah itu BIMTEK, kemudian di hari terakhirnya itu adalah kita disuruh presentasi. Alhamdulillah kita mendapatkan rujukan, kemudian juga disahkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Nah, kalau masalah kelas sekolah idaman itu di dalamnya nanti tergantung daripada kepala sekolahnya masing-masing.
mau berbuat inovasi apa, ide-ide gagasan apa, itu sepenuhnya diserahkan kepada sekolah masing-masing, kepala sekolah. Nah, dari situlah saya ingin mempunyai ide gagasan untuk membuka kelas idaman. Karena dari para ahli misalnya pendidikan dan pakar-pakar pendidikan itu, bagaimana supaya anak-anak itu belajar di sekolahnya itu merasa aman, kemudian nyaman, tidak kepanasan, kemudian menerima materi dengan enak, ruangannya representatif ya, lebih layak daripada yang sebelumnya. Dan sampai sekolah itu misalnya ada meja, ada kursi, cukup papan tulis, itu berarti sudah ketinggalan jauh. Oleh karena itu saya punya ide gagasan untuk membuka kelas idaman. Nah, membuka kelas idaman itu juga tidak mudah dan juga tidak gampang, tidak sulit. Tetapi yang penting itu niat kita ini tulus untuk kemajuan peningkatan mutu khususnya di SMP. Masa kita ini mau begini terus, begitu kan? Kita ini kepingin, alhamdulillah kelas 7 kita mempunyai 4 kelas 7 idaman. Kelas 7 idaman itu sebetulnya kalau masalah proses pembelajarannya di kelas semuanya dulu sama. Cuman bagaimana supaya kita ini membuat suasana kelas itu yang menyenangkan sesuai dengan yang misi yang nomor 3, menciptakan pembelajaran, suasana pembelajaran yang inovatif, kreatif, komunikatif dan menyenangkan. Nah, bagaimana kalau misalnya suasana panas kan tidak menyenangkan? Supaya senyaman, oleh itu ada kontribusi dari orang tua murid. Salah satunya setiap PPDB, zona, afirmasi, saya adakan pertemuan khusus, kemudian dari akademik, non akademik kita jadikan khusus, kemudian zona saya ada pertemuan khusus sehingga terbentuklah kelas idaman kelas 4, ada kelas 4 kelas untuk kelas 7. Nah, kalau kelas 8 ada 2 berarti 6. Kalau kelas 9 itu hanya dikelompokkan aja, ini yang mahir misalnya untuk matematika, yang semuanya bahasa Inggris. Selebihnya itu belum ada, nanti kita pikirkan berikutnya. Nah, kalau misalnya kelas idaman ini semuanya kan ada misalnya uang pangkal, iuran 1.200.000. Tetapi itu kan semuanya kita ini mempunyai ide gagasan program seperti ini loh kalau membuat kelas itu seperti ini tuh kira-kira biaya seperti ini. Oleh karena itu orang tua itu juga sangat merespon sehingga setuju semuanya pengelolaan diserahkan Pak Guru atau komite kelas. Dari pihak sekolah menunjuk Bu Titi sebagai koordinatornya. Hanya setiap bulan nanti minggu pertama kan itu laporan penggunaan kupon tadi itu. Jangan sampai situ istilahnya ada bocoran. Tapi misalnya dana yang dikumpulkan oleh orang tua murid itu untuk seluruhnya peserta didiknya. Nah, semuanya yang merasakan, semuanya yang menikmati. Jadi kelas idaman itu di dalam kelas itu ada 1 komputer, ada printer, kemudian ada LCD-nya, kemudian WiFi-nya tersendiri, 50 Mbps. Itu semuanya dinikmati oleh kelas idaman. Intinya dari orang tua, dari siswa, kembali lagi ke orang tua dan siswa. Itu dari ide gagasan dari kepala sekolah yang berkaitan dengan kelas idaman. Dan kalau sudah selesai selama 3 tahun dia ada pindah. Kalau pindah nanti dikomunikasikan kelasnya pindah dengan kelas idaman karena fasilitasnya sama. Nanti bisa dirutinkan, dibicarakan. Nah, kalau misalnya kelas idaman ini tiap bulannya ada sukarela ada uang tambahan, tetapi digunakan untuk tambahan jam pelajaran setelah pulang 1 jam. Jadi hari pertama misalnya tapi dibagi nanti ada ikrotnya tersendiri, yang tapi sendiri kelompoknya sendiri. Hari kedua bagaimana supaya anak-anak itu mahir berhitung. Hari ketiga itu belajar sains. Hari keempat itu baru bahasa Inggris. Jadi kan dari 150.000 itu untuk pembiayaan, untuk
yang mengumpulkan orang tua, yang bayar biaya juga orang tua. Jadi kepala sekolahnya sifatnya mengontrol. Iya, supaya bagaimana kita ini supaya orang tua murid itu percaya. Kalau misalnya orang tua tidak percaya kan nanti banyak problemnya. Alhamdulillah semuanya mendukung. Dan setelah zaman itu ada habis tambahan jam masih memohon orang tua. Bagaimana anak yang tadi dikatakan Pak Ardi bagus, ekskulnya semuanya jalan. Nah, habis itu sejam selesai langsung main voli anak-anak. Luar biasa dukungan daripada orang tua, termasuk mungkin hari ini juga coba semuanya ekskul kita harus keluar siap bersandar. Baik, itu tadi berkenan dengan kelas idaman. Sudah dengar sendiri penjelasan dari Bapak Darminto tentang kenapa sih diadakan kelas idaman. Nah, mungkin jawaban tadi bisa mewakili pertanyaan tadi. Banyak pertanyaan tentang mengapa kelas idaman itu diadakan dan apa impact-nya kepada SMP Negeri 4 Samarinda. Nah, kita sebelum sampai ke penghujung acara nih Pak. Nah, jadi saya akan memberikan nih Pak, ini semacam bukan tes nih Pak ya, bukan tes, tapi semacam pengantar atau penutup dari sesi akhir podcast hari ini. Jadi nanti saya akan berikan kepada Bapak 2 pilihan nih Pak, 2 pilihan dan Bapak hanya memiliki 5 detik waktu untuk memilih salah satu pilihan ini. Dan Bapak tidak perlu menjelaskan alasannya kenapa harus memilih. Intinya Bapak langsung pilih dalam waktu 5 detik, silakan. Baik, langsung saja nih Pak, saya langsung mulai. Pertama, nomor 1, SMP Negeri 4 Samarinda. Ini dari segi kualitas nih Pak, SMP Negeri 4 Samarinda atau SMP Negeri 1 Samarinda? SMP Negeri 4. Lanjut, kedua, pencak silat atau berkebun? Tergantung. Iya. Tergantung apa nih Pak? Nah, kalau di sekolah ya berarti kita memikirkan untuk pencak silat. Oh iya. Di hari di luar sekolah berarti kita berkebun supaya sehat. Siap. Lanjut, kelas idaman atau menantu idaman? Kelas idaman. Memimpin atau dipimpin? Memimpin. Matematika atau ekonomi nih Pak? Dua-duanya. Lanjut Pak, jadi dosen atau jadi guru? Guru dan dosen. Lanjut Pak, ikan bakar atau sayur asam kepala? Sayur asam kepala Pak. Wah, luar biasa. Membaca atau menulis? Menulis. Terakhir Pak, di kantor atau di rumah? Menulisnya atau membacanya? Bukan Pak, ini baru. Ya, jadi tadi membaca atau menulis. Nah, sekarang pertanyaan terakhirnya dari sisi ini, dari sisi aktivitas nih Pak, lebih enjoy di kantor atau di rumah? Di kantor dan di rumah. Jadi di kantor ini misalkan tekanannya, relaksasinya ada di rumah gitu Pak. Nggak, bisa dibilang di kantor juga ya, di kantor enjoy, di rumah enjoy. lebih enjoy kalau bisa Pak ya? Enggak, sama aja. Oh, sama aja. Oke, baik. Itu tadi sesi akhir dari perjumpaan podcast hari ini bersama dengan Bapak Darminto SE SPD MPD. Pertemuan yang luar biasa. Beliau sudah bersedia berkenan hadir pada podcast hari ini dalam obrolan asik SMP Negeri 4 Samarinda. Saya Ardi Bagus Prasetyo beserta rekan dan seluruh tim yang bertugas pada hari ini termasuk Pak Darminto. Terima kasih Pak kesediaan waktunya. Semoga bisa kembali dan podcast lagi di lain waktu. Terima kasih. Saya beserta rekan dan seluruh tim yang bertugas hari ini mohon maaf undur diri. Kita ketemu di sesi podcast obras selanjutnya dengan bintang tamu yang berbeda. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.